Akankah jadi perang dunia ketiga ketika Amerika menyerang dan membunuh petinggi militer Iran, Qasim Soleimani? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sekedar mengingatkan, saat ini dunia sedang menyaksikan dan merasakan perang dagang US Amerika melawan Cina. Dan dalam dunia peperangan ada istilah perang dagang di awal akan memicu perang militer pada akhirnya. Sehingga kalau digabungkan pertanyaannya menjadi, akankah perang dagang Cina Amerika akan menjadi pengawal perang militer di mana Amerika secara resmi 3 Januari 2020 kemarin telah melakukan serangan terhadap sebuah negara berdaulat Irak dan pejabat negara berdaulat Iran, di mana kesemuanya akan membuat menjadi perang dunia ketiga kah? Kita lanjutkan data lainnya. Demo besar-besaran di Hong Kong yang didukung Amerika menekan Cina masih keras dilakukan. Kemudian efek perang dagang adalah menurunnya transaksi antar negara 1 tahun belakangan ini membuat dunia menuju ke arah resesi seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat ekonomi. Sehingga sekali lagi pertanyaannya di awal kita ulangi. Jadi perang dunia ketiga kah? Maka jawabannya adalah kita mulai dengan pertanyaan. Apakah Iran ada sekutunya? Punya bolokah Iran? Apakah sekutu Amerika mendukung Amerika di dalam tindakan biadab Amerika menyerang kedaulatan 2 negara Irak dan Iran? Sekutu Iran seperti negara Syiah lainnya plus Rusia serta Cina akankah membantu perang militer yang akan digelar? Pertanyaan berikutnya, war zone-nya di mana? Di mana medan perang Iran lawan Amerika itu? Apakah di Jazirah Persia Iran Irak atau di homeland-nya Amerika? Adakah battleground-nya itu? Di mana medan perangnya nanti itu? Lalu sekutu Iran bergerakkah? Akankah Iran mengirim pasukannya menyerang Pearl Harbor misalnya, melintasi Laut Andaman, Samudra Indonesia, Samudra Pasifik, serang dari sisi barat Amerika, atau menyerang Amerika dari sisi timur, menyeberangi Samudra Atlantis dengan memutari Afrika? Mungkinkah dilakukan Iran? Atau Amerika menggunakan armada lautnya menyerang Iran, atau juga melalui negara pendukung Amerika seperti Uni Emirat Arab, atau melalui Qatar, atau melalui Israel, atau melalui Saudi Arabia sekutu Amerika? Amerika menyerang Persia. Mana yang mungkin? Atau Iran serang Saudi, serang Qatar, serang Emirat. Ini kok malah jadi perang Sunni Syiah ya? Kok malah Amerika jadi anteng-anteng aja? Malah nggak pengaruh tuh. Pinter juga Amerika menganalisanya. Trump itu melanggar banyak international law plus melanggar HAM humanitarian. Terus bisa diapain? Hampir nggak bisa diapa-apain. Di dalam negerinya Amerika ada 2 hal yang ditarget dengan serangan ke Irak itu. Pertama, Presiden Clinton ketika di-impeach juga memerintahkan serang Iran agar status negara dalam negeri Amerika menjadi tidak stabil. Dalam bahasa kerennya, pengalihan isu. Dan dalam masa instabilitas itu, lobby-lobby politik dilakukan. Rasanya Trump meniru strategi Clinton persis, di mana hasilnya pemakzulan gagal total. Kedua, kita semua tahu resesi dunia menghantui di tahun 2020, juga tahun pemilihan Pilpres Amerika. Maka perang adalah salah satu solusi ekonomi terbaik dan sudah terbukti dalam sejarah Paman Sam. Perang solusi ekonomi, perang solusi resesi. Amerika tahu banget menyerang negara Syiah itu gak akan banyak dapat dukungan internasional. Negara bakal lawan mereka itu. Jadi perang dunia ketiga, perang militer dunia ketiga tidak akan terjadi dengan versi kali ini. Amerika itu mikirnya sama seperti Cina mikirnya ke Indonesia. Cina tahu banget Indonesia gak punya bolo. Dengan strategi Indonesia miring ke Cina 5 tahun ini, meninggalkan sekutu Amerika, meninggalkan Singapura, Taiwan, Korsel, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, ya mereka semua jaga jarak dengan Indonesia saat ini. Itulah yang membuat Indonesia saat ini di mata ASEAN kesannya main sendiri. Ketika Amerika marah dengan Indonesia yang tidak mau ikut Indo-Pasifik, maka sejak saat itu Indonesia nggak punya bolo. Amerika dan sekutunya melihat Indonesia jadi business as usual, no string attached. Coast Guard kawal nelayan Cina ke Natuna saat ini, kita hanya bisa teriak-teriak saja. Nggak akan kuat perang fisik, nggak akan mampu bayar overhead perang. Sementara melobi diplomasi seperti pilihan sekarang, lobi ke siapa? Bolo Indonesia itu sopo saiki? Masa mau perang sama Cina lobinya ke Cina? Kok ngene mikirnya dul?